Pria itu tersenyum dan membuka jaket pacarnya. Dia menyuruhnya untuk merayunya pria gendut itu. Pacarnya terkejut mengapa? Ternyata pria itu membawa adiknya bermain ski. Dan tidak ingin membayar tiket. Dan pria gendut itu adalah pekerja resort ski membujuknya untuk masuk gratis. Dihadapkan dengan permintaan yang tidak tahu malu itu. Gadis itu berjanji dengan rendah hati. Dia berjalan ke arah pria gemuk itu, pura-pura meminta rokok. Lalu berkata dia dan dua saudaranya datang untuk bermain ski. Lupa membawa uang. Bisakah kau membantuku? Pria itu berfantasi tentang 3 wanita cantik. Segera ia menyetujuinya. Tapi setelah beberapa saat, dia melihat gadis itu membawa 2 pria. Hampir pingsan. Adik kakak? Ketiganya dengan cepat naik kereta gantung dan kabur. Bahkan lebih tidak tahu malu. Mereka datang lagi malam ini. Kali ini saya dihentikan oleh pria itu. Sebentar lagi akan tutup. Tidak disangka pria itu menjawab. Jika tidak mengizinkan mereka masuk, mereka akan melaporkan pria ini. Karyawan itu tidak bisa berkata apa-apa. Hanya dapat mengizinkan mereka naik. 3 orang duduk di kursi. Tidak tahu. Ini akan menjadi keputusan paling mematikan. Tidak lama. Rekannya mengambil alih. Dia berkata, di atas sana masih ada 3 orang. Tunggu mereka selesai baru tutup. Rekannya menunggu beberapa saat. Ada 3 orang yang meluncur ke bawah. Jadi dia pikir tidak lagi ada orang di sana. Matikan listrik dan bersiap untuk pulang kerja. Kereta gantung berhenti. Mereka menggantung di udara. Awalnya mereka mengira itu kerusakan. Dan akan segera diperbaiki. Sampai lampu dipadamkan. 3 orang itu dalam kegelapan. Mereka akhirnya menyadari mereka dalam masalah. Gadis itu berpikir ini hari Minggu. Resort ski ini hanya buka pada akhir pekan. Dia berkata, jika mereka dilupakan, mereka akan di atas sana selama 7 hari. Lebih besar dari apakah ada orang. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Tolong, sudah setengah hari. Hanya angin dingin. Waktu yang lama berlalu. Ia tidak bisa menahan buang air kecil. Dia mendorong pegangan untuk melepaskan dirinya dari kereta gantung. Salju berterbangan di langit. Dan semakin besar dan besar. Badai akan datang. Hembusan angin menyapu dan menghantam mereka. Membuat suara keras. 3 orang berkumpul bersama. Tapi masih menggigil kedinginan. Tiba-tiba ada cahaya di belakang mereka. Ada seseorang mengendarai mobil. Selamatkan kami. Mereka melambaikan tangan. Tapi angin terlalu besar. Dia juga tidak berpikir akan ada orang. Dia menerima panggilan untuk kembali. Mobilnya pergi menjauh. 3 orang itu merasa tidak benar. Berusaha memberi sinyal. Melemparkan bola salju ke mobil. Ingin memberitahunya. Tetapi ia tidak melihatnya. Ia melanjutkan perjalanannya. 3 orang putus asa. Kemudian, segumpal es terbentuk di keretanya. Menjadi lebih berat. Wajah wanita itu mulai menunjukkan radang dingin. Akan segera membeku. Pria itu tidak mau menunggu lagi. Dia menyingkirkan pembatas dan memutuskan untuk melompat ke bawah. Tapi ternyata cukup tinggi. Dia menahan rasa takut dan menarik napas dalam-dalam. Ya ampun, karena jatuh di ketinggian. Tulang kakinya patah. Mematahkan kedua kakinya. Dia kesakitan. Berteriak kepada kedua orang di atas untuk tetap di sana. Gadis itu melepas syalnya. Melemparkannya ke bawah. Tapi tersangkut di pohon. Tidak terlalu jauh. Orang itu kehilangan darah dan hampir mati. Pria yang lain mulai berpikir. Bisa memanjat tali di tiang. Dan turun ke bawah. Meskipun berbahaya, tapi harus dilakukan untuk menolong pria itu. Dia mulai memanjat turun. Dan menginjak es. Hampir jatuh. Dia kembali ke kereta. Mereka hanya bisa membuat bongkahan es. Pada saat ini orang yang di bawah melihat. Tamatlah dia. Ada seekor serigala muncul. Perempuan itu melemparkan papan skinya. Dan dia pergi. Tapi serigala terdengar tidak jauh. Dia masih ada di sana. Pria yang lain mencoba naik. Dia meraih talinya dan bergerak maju sedikit. Tiba-tiba dia melihat ke tanah dan terkejut. 1, 2, 3. Mengelilingi pria itu. Dia mematahkan kakinya. Hanya bisa berteriak putus asa. Tidak mau dilihat oleh perempuan itu. Dia tidak ingin pacarnya melihat kematiannya. Dia mendengar teriakan pacarnya di bawah. Menangis dengan keras. Tidak lama pria itu sudah habis dimakan serigala.
Di atas kereta hanya tinggal 2 orang. Melihat tangannya, karena memanjat sarung tangannya robek. Saat ini gadis itu berkata, "Tadi mengapa kau tidak turun ke bawah?" Dia menyalahkan kematian pacarnya. Dia tidak bisa menerimanya. Dia berkata dia bisa. Kamu juga tidak mencegahnya. Dia berbicara dengan kesal. Perempuan itu mulai menangis. Mereka berdua sangat sedih. Tidak ada yang dapat menerima kematian pria itu. Terlalu berat. Salju masih turun. Keduanya semakin kedinginan. Hanya bisa saling menghangatkan. Mereka tidak bergerak dan berbicara. Katakan apa yang ingin dilakukan. Memenuhinya dengan harapan. Memberi diri motivasi. Langit sudah terang. Resorski benar-benar kosong. Gadis itu bangun. Menemukan tangannya membeku di pagar. Mencoba melepaskan tangannya. Dia menahan rasa sakitnya. Sebagian besar kulitnya terkelupas. Tidak hanya itu. Radang dingin lebih parah. Terasa gatal, dia ingin menggaruknya. Tapi pria itu menahannya. Mengatakan itu akan membuatnya lebih buruk. Kelaparan dan kedinginan terus mengikis mereka. Ia memutuskan untuk mengikuti rencana kemarin. Panjat kabel ke pilar. Es lebih besar dari dan turun ke bawah. Gadis itu menyuruhnya untuk menunggu. Mungkin seseorang akan datang. Dia mengangguk dan beristirahat. Menunggu lama tapi tidak ada yang datang. Wanita itu menangis lagi. Dia menggunakan tangannya menghapus air mata. Tidak hati-hati mengenai luka di wajahnya. Tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Karena wajahnya sudah beku. Lewat beberapa saat, pria itu kembali bangun. Dia tahu mereka tidak bisa menunggu untuk diselamatkan. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Ia mulai memanjat. Meraih kabel dengan kedua tangannya. Sedikit demi sedikit. Meski sepatunya hangat. Tapi sangat berat. Maju selangkah. Menggunakan semua tenaganya. Saat ini bayangan abu-abu berkedip di bawah. Serigala sudah menunggunya. Menunggunya di bawah. Sebagai makanan. Ia menempel di kereta gantung kedua. Tangannya berdarah. Menyuruhnya melempar sesuatu ke bawah. Gadis itu mengambilnya. Tapi baut penahan kereta longgar. Keretanya bergerak. Tongkat skinya jatuh ke bawah. Kemudian pria itu berangkat dari kereta kedua. Di bawah serigala melihatnya. Mengabaikan lukanya. Mempercepat. Ia akhirnya sampai di pilar. Lalu turun tangga ke tanah. Baru saja meraih tongkatnya. Serigala itu mendekatinya. Tidak menggunakan tongkatnya untuk menusuk serigala. Dia pergi kabur. Kemudian cepat naik ke papan seluncur salju. Di lereng. Gadis itu menyaksikan 2 serigala mengejarnya. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa berdoa untuk keselamatannya. Saat ini dia hanya sendirian. Malam sudah datang. Malam ini tidak ada angin. Dia tidur dengan nyenyak. Pria itu masih belum kembali. Dia merasa ketakutan dan tak berdaya. Melihat ke bawah. Ada jasad pacarnya yang tertutup salju. Ini menunjukkan salju lebih tebal. Gadis itu mulai mencoba keluar. 0.4 S, lebih besar dari dia, ingin sedekat mungkin ke tanah. Kemudian melompat. Tapi baut penahannya lepas. Gondola itu jatuh dengan cepat. Untungnya berhenti lebih dekat ke tanah. Tapi talinya perlahan putus. Gadis itu menarik napas. Kemudian melepas pegangannya. Selamat sampai ke tanah. Kemudian talinya putus. Jatuh mengenai kakinya. Dia menggunakan tangannya bergerak maju. Menggeser dan bergulir di salju. Akhirnya sampai di lereng. Dia melihat darah. Dan badan yang tercecer. Ternyata pria itu dimakan serigala. Gadis itu tercium. Serigala datang. Darah masih ada di mulutnya. Dia gemetar ketakutan. Untungnya serigala sudah kenyang. Mereka pergi. Gadis itu perlahan-lahan kembali bergerak. Menggulingkan badannya. Akhirnya tiba di bawah gunung. Tapi ia kehabisan tenaga. Pingsan. Tepat saat salju semakin membesar. Ada seseorang yang melihatnya. Gadis itu diselamatkan. Hanya dia yang selamat. Dia beruntung. Tapi tidak selalu beruntung. Jadi anak muda jangan bermain-main. Jadilah pribadi yang baik.